Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, masyaallah. La yasuqul khaira illallah. Bismillah, masyaallah. La yasifus su'a illallah. Bismillah, masyaallah. Ma kana min ni'matin faminallah. Bismillah, masyaallah. La hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah alladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Summa alhamdulillahi alladzi ja'alana min ummati Muhammadin alaihi salatu wassalam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-hadi ila daris salam. واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله سيد الانام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صاحب الشفاعة العظمى يوم الزحام وعلى آله وأصحابه الذين سبقونا بالإيمان والإسلام. أما بعد، قال الله تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة، أو كما قال رسول صلى الله عليه وسلم. Yang ulun muliakan guru-guru agama, tokoh-tokoh masyarakat, serta seluruh panitia pelaksana peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Langgar, sahabat ikhwan, para undangan, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita untuk selalu memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat yang besar, nikmat yang banyak, terutama nikmat iman dan Islam. Maka dengan dua nikmat ini maka kita menyandang bagian pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan nikmat sehat badan, nikmat kesempatan. Dengan sebab nikmat inilah pada malam hari ini kita dapat berkumpul bersama-sama di tempat yang mulia ini dalam rangka kita memperingati Maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu dengan harapan dapatlah kita mengambil pelajaran dari peringatan Maulid ini. Bukan sekedar cuma memperingati Maulid. Tadi Ketua Pelaksana Pak Arswan telah menyinggung dapat merubah. Artinya hendaklah sunnah-sunnah Nabi itu kita hidupkan kembali. Jadi bukan sekedar membaca maulid, yang penting itu menjalankan sunnah Nabi. Dan harapan pulang kita di akhir sebertaan mendapat syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini dapat berkumpul, tentu dengan diberi Allah taala taufik hidayah dan diberi kesehatan badan serta kesempatan. Jadi andaikan kita ini garing kada kau datang kemari. Nah, ini nikmat sehat mahal harganya. Kita tahu nikmat sehat ini mahal sesudah kita ini garing, masuk ke rumah sakit, baimpos, pakai oksigen, keluar takajud membayar berapa? 10 juta. Nah, sekarang kita menghirup udara Allah Ta'ala, menghirup oksigen tanpa bayar. Ini kadang-kadang kita lengah. Waktu sehat, waktu ada kesempatan, tapi kesempatan itu tidak kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala atau untuk memberi kemanfaatan kepada manusia.
Oleh sebab itu Rasulullah mengingatkan kita ada dua nikmat, yang mana dua nikmat itu ya Rasulullah, banyak di antara manusia nang lalai atau bahasa Banjarnya tabunguli, yaitu nikmat sehat dan nikmat kesempatan. Sebagaimana dijelaskan Rasulullah dalam suatu hadis, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas as-sihh wal farah. Dua nikmat banyak di antara manusia nang lalai, lengah, yaitu nikmat sehat badan dan nikmat kesempatan. Dan di hadis lain pun Nabi mengingatkan, ightanim khamsan ba'da khamsin, gunakan masa 5 sebelum datang masa 5. Di antaranya sehatuka qabla sukmika, gunakan masa sehat sebelum datang masa sakit, dan gunakan masa kita loang, artinya ada waktu sebelum kita nih sibuk. Arti sibuk di sini adalah sibuk menghadapi kematian. Bahkan ada hadis yang menunjukkan sibuk kita nih, kadang lagi bapak, kadang lagi berpikir, kadang orang berpikir macam-macam untuk menjawab pertanyaan malaikat munkar dan nakir. Kalau di dunia sesibuk apapun masih kawah kita guring, masih kawah istirahat, tapi di akhirat kita kadang lagi untuk istirahat. Nah itulah ujar Rasulullah, banyak di antara kita yang tertipu. Kemudian hendaklah kita dalam perayaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memperbanyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memperingati Maulid Nabi ini adalah untuk sebagai apresiasi kita kepada Allah, yaitu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala mendapat anugerah Allah yang besar, rahmat Allah yang besar, yaitu terlahirnya dan diutus Nabi Muhammad ke alam dunia ini. Ini merupakan anugerah Allah yang besar, dan kita ketika mendapat anugerah Allah, mendapat rahmat Allah, kita disuruh bergembira. Ujar Allah dalam Al-Quran, qul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakan olehmu ya Muhammad, dengan sebab anugerah Allah dan rahmatnya, maka dengan demikian itu hendaklah mereka bergembira. Nah, malam hari ini kita bersama bergembira menyambut memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena momennya ini peringatan Maulid, jadi kita wajarlah bergembira. Beda dengan peringatan haul. Nah, harus kita bisa membedakan. Kalau peringatan Maulid kita bergembira, kalau haul itu musibah. Haul itu sebujurnya musibah. Haul siapapun musibah, sebab itu kematian. Kalau kelahiran, ini kita bergembira. Para hadirin rahimakumullah. Kemudian kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan nikmat yang paling besar, anugerah yang paling besar, yaitu dinul Islam. Kita alhamdulillah ditakdir Allah hidup ke alam dunia dalam keadaan Islam. Dan ini merupakan nikmat Allah yang besar. Oleh sebab itu mari kita rawat, kita jaga, jangan sampai Islam yang ada di diri kita begitu saja hilang melayang. Dan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita dalam Al-Qur'an. Ini ayatnya sangat populer, biasa hari Jumat para khatib membaca ayat ini, kecuali kita Pak Asone teguring. Nah, kadang dengar tak? Atau datang sudah khutbah kedua. Ini maaflah kadang menyinggung. Lamun tersinggung, alhamdulillah. Berarti mau mendengar. Nang kada tersinggung tuh mengantuk. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Apa arti takwa? Imtisalu awamirillah wa jinabun nawahi, yaitu melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim atau Islam. Ini Allah mengingatkan kita hampir setiap satu
minggu atau setiap hari Jumat para khatib biasanya ini ayat yang sangat populer diingatkan oleh kita sebartaan. Janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Jadi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ditakdirkan Allah memeluk agama Islam. Beruntung ya Rasulullah orang yang diberi hidayah Islam ini. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tuba liman hudiyal Islam wa kana aisu kapapan wa qanna abih." Atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beruntunglah orang yang diberi hidayah memeluk agama Islam. Nabi mengatakan buntung. Kenapa? Karena kada sabartaan orang yang ada di dunia ini diberi Allah hidayah Islam kecuali kepada mereka-mereka yang dihadaki Allah kebaikan, maka orang ini dipastikan mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang kada diberi Tuhan hidayah, kada harapannya mau apa, kada mungkin memeluk agama Islam. Nah, jadi kita beruntung. Nabi mengatakan tuba liman hudiyal Islam. Beruntunglah bagi orang yang diberi hidayah bisa memeluk agama Islam. Dan yang kedua bilang untung apa? Wa kana aishuhu kafapan, dan hidupnya bilang cukup. Ini luar biasa. Sesudah kita diberi nikmat Islam, yang kedua kita diberi Allah Ta'ala rezeki kita cukup, biar makan 3 kali sehari aja Pak Muhammad karena Bapak. Iwaknya biar iwak kering, tapi iwak kering telang. Larang lah, oh larang. Sapat karena Bapak lah. Dan mungkin ada juga sebagian nang diberi Allah Ta'ala rezeki nang pas-pasan atau kekurangan. Tapi nya diberi Allah Ta'ala sifat qanaah, apa adanya. Nah ini luar biasa ya. Kalau kita diberi Allah Ta'ala rezeki yang cukup, kita mengucap alhamdulillah itu wajar. Tapi yang hebat diberi Allah Ta'ala rezeki yang kurang, tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, baru ini orang hebat. Nah balasannya apa? Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan orang yang akan masuk surga. Ujar Tuhan, aku membalasnya karena inya waktu di dunia aku beri rezeki yang kurang, yang sedikit, inya tetap bersyukur kepadaku, maka aku pun hari ini di hari kiamat memasukkannya ke dalam surga walaupun beramal serba sedikit. Nah di sini kita diajarkan untuk bersifat apa adanya dalam masalah rezeki. Jangan banyak mengeluh, banyaklah bersabar atau lebih-lebih bersyukur. Masalah dunia jangan lihat ke atas, lihat di bawah. Tapi kalau masalah ibadah, lihat yang di atas, jangan lihat yang di bawah. Jadi masalah dunia, lihat yang di bawah. Supaya apa? Supaya kita pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Masalah keagamaan, nah lihat yang di atas. Jangan melihat keagamaan yang di bawah. Untung Jonas sembahyang aja. Walaupun belang kambingan, kawan dah tupang kan sembahyang lalu, ini salah. Salah. Harus lihat yang di atas. Nah ini nikmat Islam yang wajib kita jaga. Nah, bersyukur pada Allah Ta'ala ada 3 macam. Ada syukur dengan lidah, dengan lisan. Itu mulut kita selalu mengucap alhamdulillah, alhamdulillah. Ada syukur dengan janan, yaitu dengan hati. Hati kita meyakini bahwa setiap nikmat yang kita peroleh semata-mata anugerah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nikmat syukur dengan arkan, yaitu kita menggunakan tubuh kita untuk beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini terutama dalam sembahyang di waktu ini sangat penting. Karena percuma kita mati maulid Nabi ada sembahyang hebat. Dan ini pengalaman ulun, maaflah, bulan Rajab itu pasti berkenan lawan sembahyang. Nang mambili ulun urang kar sembahyang, ulun la ilaha illallah. Ini kenyataan, bukan ulun berkisah seadanya, nang kejadian. Nah jadi dalam peringatan maulid ini jangan sekedar memperhati maulid jadi Pak Arsuan tadi, tapi hendaklah merubah. Terutama hendaklah kita mengikuti sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad SAW dalam kehidupan kita. Nang tadi hadis membacakan, man ahya sunnati faqad ahabbani. Siapa yang menghidupkan sunnahku, artinya memakai sunnah Nabi Muhammad SAW.
maka berarti ia telah mencintaiku, dan barang siapa mencintaiku maka ia akan bersama di surga bersamaku. Di antara sunnah-sunnah Nabi nang pasti kita lakukan saban hari, hal-hal nang sepele gawen kita nang pasti kita gawe, masuk ke dalam jamban, masuk ke WC, maka kita gunakan masuk ke batis kiri. Itu sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo siapa hari ini nang kada pernah masuk ke WC? Pasti sehari-hari itu kita ada masuk ke WC. Maka ketika masuk gunakan batis kiri dulu, keluar batis kanan, maka kita masuk WC, keluar WC dapat pahala. Kemudian yang kedua, dan ini pasti terpakai kita, pakai sandal. Maka ketika kita bersandal, nang kanan dulu dirasuk, baru nang kiri, melepasnya nang kiri dulu dipacul, baru nang kanan. Nah itu sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Babaju mintu jua, tangan kanan dulu kita rasuk, baru tangan kiri. Basalawar, tangan kanan batis kanan, baru batis kiri. Mohon babini itu tambahan ulun ya, di hadisnya kada gitu. Cumanya sepasang. Jadi ini mengamalkan sunnah Nabi. Jadi kita bersandal berpahala, berbaju berpahala, ittiba' lawan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nang tadi ayatnya sudah dibacakan, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh di dalam perbedaan Rasul ikutan ini teladan yang baik. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Apa bersyukurnya? Kita dijadikan orang yang beriman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita tidak pernah melihat Rasulullah, tapi kita beriman, membenarkan dengan Rasulullah. Ini modal kita untuk mendapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ujar Rasulullah, tuba liman ra'ani wa amana bi. Beruntunglah orang yang pernah melihatku dan ia beriman denganku. Siapa? Ini imannya para sahabat-sahabat radhiyallahu anhum. Sahabat itu melihat Rasulullah, beriman dengan Rasulullah. Kemudian Nabi menyambung hadisnya, wa tuba liman lam yarani wa amana bi. Kemudian ya Rasulullah, beruntung bagi orang yang tidak pernah melihatku tapi ia beriman denganku. Nah ini satu peristiwa nikmat Allah yang besar. Kita ini tidak pernah melihat Rasulullah SAW, tapi kita bisa modal beriman dengan Rasulullah SAW. Bahkan di hadis lain, kita ini diakui Nabi dan sanak dan saksi. Bukan sekadar umat, tapi diakui Nabi sebagai dan sanak dan saksi. Ini luar biasa nih. Nang mengaku itu Nabi. Ada salah satu sahabat Rasulullah SAW bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ara'aita man amana bika wa lam yarak wa saddaqa wa lam yarak. Bagaimana pendapat engkau ya Rasulullah tentang orang yang beriman dan membenarkan engkau padahal orang ini tidak pernah melihat lampian? Qala Rasul bersabda, ulaika ikhwani, ulaika ma'i. Mereka itu ya Rasulullah adalah saudara-saudaraku. Mereka itu akan bersamaku. Tuba liman lam yarani wa amana bi ya Rasulullah. Beruntunglah orang yang tidak pernah melihatku tapi beriman denganku. Jadi menurut ulama ini hadis yang sangat menggembirakan hati kaum muslimin muslimat. Nabi mengakui kita ini sebagai selain pada umat, tapi dipanggil dengan Nabi dan sanak dan saksi. Bahkan kita ini para hadirin sekalian adalah umat nang hidup sesudah tabi'in. Tabi'in itu generasi nang pernah melihat sahabat, kada pernah jumpa Rasulullah. Kemudian di bawah tabi'in salafus salih, kemudian kita sekarang di akhir zaman diakui Nabi sebagai selain umat itu dan sanak sidin. Nah ini keberuntungan yang luar biasa. Jadi kita jaga. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mudah Rasulullah selalu mengakui kita sebagai umatnya dan saudara sidin. Karena di hadis lain
Itu ketika Rasulullah SAW sidin berziarah di Baqi Al-Gharqad di Madinah Al-Munawwarah. Sesudah sidin bersalam, Nabi berucap, aku ya Rasulullah kapingin hendak mana berdapat lawan saudara-saudaraku. Ini membuat sahabat bingung, ya Rasulullah, bukankah kami yang ada ini saudara-saudaraku? Jadi sahabat, bukankah kami ini saudara-saudaraku ya Rasulullah? Ujar Nabi, lain, ikam tu sahabatku, saudara-saudaraku itu nang mereka lahir akan datang nang karena melihatku tapi nya beriman denganku. Aku ya Rasulullah, tapi mana melihat. Jadi kita adalah umat Nabi nang sangat didudukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini satu nikmat Allah nang besar. Kita beriman Rasulullah, membenarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, harapan tadi mengikut sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, mendapat syafaat Rasulullah SAW. Jadi Nabi kita Muhammad SAW di antara sifat-sifat akhlak beliau dan yang sangat menonjol yaitu bil mu'minina raufur rahim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan orang beriman sangat luar biasa sayang dan cintanya. Cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melebihi cinta kita kepada keluarga kita, bahkan melebihi cinta kita kepada diri kita sendiri. Itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca dua ayat. Ayat yang pertama yang berkenaan dengan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, kemudian ayat yang kedua berkenaan lawan Nabi Allah Isa alaihissalam. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala mengabadikan cerita Nabi Ibrahim ketika Nabi Ibrahim mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas wa man tabi'ani fa innahu minni wa man 'asani fa innaka ghafurur rahim. Ujar Nabi Ibrahim, ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya berhala-berhala itu telah banyak menyesatkan manusia, maka barang siapa mengikutiku maka ia termasuk golonganku, dan sebaliknya barang siapa ingkar kepadaku maka engkau ya Allah Maha Pengampun lagi Penyayang. Nah, ini ayat nang berkenaan lawan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Kemudian Nabi baca ayat yang berkenaan lawan Nabi Isa alaihissalam. Ujar Nabi Isa, in tu'azzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Jika engkau siksa mereka ya Allah, ujar Nabi Isa alaihissalam, fa innahum ibaduk, maka mereka itu nang pian siksa itu adalah hamba-hamba pian juga. Nang pian siksa jadi Nabi Isa hamba-hamba pian juga. Wa in taghfir lahum, dan jika engkau ampuni bagi mereka, fa innaka antal azizul hakim, engkau maha perkasa lagi maha bijaksana. Nah, ketika Nabi kita Muhammad selesai membaca dua ayat ini, sidin mengangkat kedua belah tangan sidin, kemudian Nabi berucap, Allahumma ummati ummati, ya Allah umatku umatku. Kemudian Nabi Muhammad menangis. Nabi menangis. Nah, tangisan Nabi Muhammad ini langsung mendapat respon, tanggapan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah berfirman kepada malaikat Jibril, ya Jibril, izhab ila Muhammad fasalhu ma yubki. Wahai Jibril, pergilah engkau kepada Muhammad dan tanyakan kepada Muhammad. Biasa orang bertakut itu orang enggak tahu, pun Allah kadang mungkin enggak tahu. Maka di hadis itu kan wa huwa a'lam, Allah tahu. Cuma anak menyuruh Jibril marah supaya Jibril ada tugas. Singkatnya Nabi Jibril pun turun dan mendatangi Muhammad dan menanyakan, ya Muhammad, apa penyebab engkau menangis? Lalu Rasulullah SAW mengutarakan isi hati sidin, aku sidin menangis karena teringat keganangan lawan keselamatan umatku nanti di hari kiamat atau di padang mahsyar. Itu namun aku menangis. Kemudian Jibril melaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun langsung memerintahkan kepada Jibril, ya Jibril, izhab ila Muhammad faqul
inna sanurika fi ummatik wala nasu'uk. Wahai Jibril, pergilah engkau kepada Muhammad dan katakan bahwasanya kami sini, yakni Allah Subhanahu wa taala, sanurdika, akan membuat engkau ridho ya Muhammad, akan membuat engkau puas di dalam masalah umat engkau, dan kami tidak akan membuat engkau susah. Ini menurut para ulama adalah hadis yang sangat menaruh harapan, karena Allah Subhanahu wa taala telah melakukan MOU, perjanjian lawan Nabi Muhammad, bahwa Nabi Muhammad sehendak sidinnya beri syafaat lawan umat sidin. Makanya Nabi itu disuruh pilih dua, separuh umat sidin masuk surga atau memilih syafaat. Nabi memilih syafaat. Kenapa? Tentu ada alasan. Alasannya apa? Syafaatnya Rasulullah lebih mencakup, lebih luas. Andaikan Nabi memilih separuh umat sidin masuk surga, kita di neraka bertahan pasti. Jadi inilah kasih sayang Nabi kita Muhammad SAW. Sidin memilih syafaat, memilih syafaat. Jadi di akhirat diceritakan ada salah satu umat Nabi Muhammad sudah divonis masuk neraka, hendak digiring masuk, hendak dilempar ke neraka, dibawa. Sekalinya ada Nabi Adam, rupanya Nabi Adam ini biar sangat perhatian umat Nabi Muhammad. Yang bahasa ini di WA sidin Nabi Muhammad, ya Muhammad tuh umat ikam tuh lah kasih berak, lah kasih kejar, ini hendak jebloskan timbai ke neraka. Nabi langsung buka-buka memberak. Cuma ngaran malaikat itu makhluk yang tidak maksiat, tidak akan menentang perintah Allah Ta'ala. Walaupun Nabi Muhammad nang supaya dia masuk neraka, tetap nak ditimbainya masuk neraka, karena ini perintah Allah Ta'ala. Nah, hampir putus asa dari Muhammad. Jadi Muhammad malaikat inilah karena tahu doa aku. Itu kisah ulun jabang lah. Kemudian Nabi Muhammad bisi senjata sidin cengang ke atas. Ya Allah, pian berjanji ulun bahari. Nah, riwayat hadis itu Nabi sambil memegang janggut sidin. Nah, jadi Muhammad pian bahari berjanji ulun. Iya, nah hadisnya inna sanurdika fi ummatik wala nasu'uk. Pian bahari berjanji ulun bahwa pian akan membuat ulun senang, redha, puas, dan pian kada mengejek ulun. Akhirnya orang ini selamat dari masuk neraka. Allah berfirman, hai malaikat, turuti apa ajar Muhammad. Ini bentuk kasih sayang Nabi Muhammad SAW kepada umat. Nah, tinggal kita lagi mengganang. Jadi ketika kita di dunia ini, ketahuilah apapun yang kita gawe di dunia, Rasulullah tahu. Itu yang kita perlu yakin. Apakah kita di dunia untuk menyenangkan Nabi Muhammad atau membuat Nabi sedih? Apabila Nabi melihat Nabi Muhammad, umat sini melihat umat sini baik-baik, orangnya taat beribadah Allah Ta'ala, Nabi senang. Tapi begitu umatnya melanggar hukum Allah Ta'ala, Nabi sedih dan mendoakan kebaikan. Itulah Nabi kita Muhammad SAW. Di alam barzah Nabi tetap mendoakan kepada umatnya. Lalu bukan percaya, berarti orang tukar berjalan hadis Rasulullah SAW. Para hadirin sekalian rahimakumullah. Nah, syarat untuk mendapatkan syafaat, pertama harus kita membenarkan dengan syafaat tersebut. Itu syaratnya. Jadi hendak mendapat syafaat Rasulullah kayak apa caranya? Pertama dulu yakin syafaat itu memang ada. Ujar Rasulullah, syafaati haqqun wa man lam yu'min biha falaysa min ahliha. Syafaat itu benar. Siapa yang kada percaya dengan syafaat, maka dia tidak termasuk orang dapat syafaat. Nah, itu modal kita. Harus yakin, percaya, membenarkan dengan syafaat. Kemudian syafaat itu untuk orang siapa? Ujar Rasulullah, apakah kalian mengira syafaat itu hanya lil muttaqin atau orang yang salafus saleh? Ada ya Rasulullah. Syafaat tidak kabeh ummati. Syafaatku untuk orang-orang yang banyak berbuat dosa daripada umatku. Itulah syafaat Nabi Muhammad SAW. Yang penting kita berdoa Allah Ta'ala. Rasulullah selalu mengakui kita sebagai umat. Itu mudah. Sebab Nabi ini luar biasa. Luar biasa sayang ada umat sampai ketika kita meninggal dunia, ya kan? Bentuk Nabi itu sayang lawan umat sidin. Kita yang hidup bisa beri syafaat.
Kita nang hidup bisa memberi sapaan orang oleh kubur. Lamun ka percaya coba pian mati dulu kena ulun doakan. Ya kan? Ketika kita meninggal dunia waktu kita di dalam kubur, di bilon tanah sudah rata, disuruh jangan bulikan dulu aja Nabi. Berdiri sebentar, mohonkan keampunan dan mohonkan tasbih. Apa tasbih? Keteguhan hati. Karenanya sekarang lagi tanya. Nang meninggalnya lagi tanya, jadi nang hidup menolongnya. Nah itulah bentuk kasih sayang Nabi. Dipadahkan sini bocoran-bocoran supaya nang meninggalnya ada juga dedangaran. Makanya diantaranya udah kita karena bertarkir pertanyaannya apa? Guru Arsuan marobuka aja malaikat. Marobuki nyubinian mati. Waman nabi yuki. Siapa Tuhan ikam? Siapa Nabi ikam? Siapa apa agama ikam? Emang kadang orang menjawab selesai. Tapi yang luar biasanya ketika kita di alam barzah itu Nabi Muhammad ada di situ. Ditanyakan oleh malaikat, man hadzal rajul alladzi bu'isum wa biqul ajma'in. Si fulan, ini siapa nih? Haza itu isim nang parak, isim isyarat nang parak nang orang bajar nang sorok, parak aja orang lah. Berarti ada. Laki-laki siapa nang diutus untuk ikam? Maka orang beriman akan jawab, wa Muhammadur Rasulullah. Itu Nabi Muhammad. Ja'ana bil bayinat min rabbi wa saqna wa amanna bih. Itu Nabi Muhammad membawa keterangan-keterangan pada Al-Quran dan akan beriman dan membenarkan. Maka ketika kita menjawab pertanyaan itu, maka kita dipastikan selamat. Nah jadi hendak selamat itu kayak Pak, di dunia banyak-banyak menyebut ngaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lamun orang sehari-hari kada pernah baca salawat, seuting sekali aja kada pernah salawat. Ini orang kada sembahyang pasti. Pastikan kada sembahyang. Sekali aja kada bisa baca salawat, badai kada sembahyang. Itu kaliannya sudah. Kaliannya kayak itu. Di dalam kita tasawuf akhir itu wajib baca salawat. Nah berapa kali sembahyang? 5 kali, berarti minimal 5 kali. Ini kada pernah, berarti kada pernah sembahyang. Nah kayak apa nak mendapat syafaat Rasulullah kena nang ditahakan Nabi kada pinando. Kenapa? Muanya hilang. Sebab orang nang penyembahyang ini mukanya itu berseri-seri karena dibangkit dalam kubur. Seperti malam Lailatul Qadar, malam Lailatul Badar, malam bulan purnama tanggal 14. Itu umat Nabi Muhammad yang selalu menjaga air wudu, selalu sembahyang 5 waktu. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi hendaklah dengan kita memberi maulid Nabi Muhammad pada malam ini, kita merubah keadaan kita nang bahari jarang sembahyang berjamaah. Ayo sekarang rajin buktikan cinta lo Nabi itu mengamalkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita nih langgar tuh dilanggar aja. Paham kalau Rasulullah? Artinya dilimpati aja. Padahal awal untuk bodoh. Kita makmurkan langgar. Ulun cak aja sembahyang sini waya rajin. Artinya waya lewat. Karena di belakang kada sempat, kemarin ulun sembahyang. Ini kada sempat lagi maksudnya karena ada bisi langgar ulun sana di Masjid Darussalam. Ulun kebanyakannya subuh, isya sembahyang di sana. Waya jadi sini. Nah, usah kada kemarin. Nah jadi kita makmurkan masjid, kita isi langgar kita, jangan sampai subuh kaum nang jadi pemborong. Kayak apa kaum jadi pemborong? Sidin azan, sidin iqamah, sidin jadi imam. Itu jadi pemborong katanya. Mana jamaahnya? Terutama nang perbak rumah, lu kada menyambat lah, udah memadahi aja. Ya kan? Ayo kita isi langgar, jangan sampai langgar itu parak nang di rumah kada mau kalanggar. Kayak apa? Ya jadi kasihan. Kita makmurkan itulah termasuk ihya sunnah, mendukung sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira sampai di sini ulun sampaikan, ya kan? Sedang aja ulun menyampaikan. Mudah-mudahan dengan kita memberi maulid Nabi Muhammad pada malam ini, Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, mengampuni dosa orang tua kita,
dan kita dimatikan badan iman dan Islam dan mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna amanna bi rasulika Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa lam narah wa matin Allahumma fiddan bi ru'yatihi wa sabil qulubana ala mahmatihi wa amitna ala millatih ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Ulun minta ampun dan maaf. Allahumma fi ila aqbi tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.